Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aboy Ansori. Saya adalah mahasiswa Winsiber Syekh Nurjati dengan jurusan PJJ PAI. Pada kali ini saya akan melakukan tugas menjawab 3 pertanyaan mengenai pendidikan PAI luar sekolah. Sebelumnya saya adalah seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah desa, yaitu Desa Gading Jaya, Kecamatan Tabis Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi. Saya juga adalah seorang guru yang mengajar di sebuah lembaga yayasan swasta dalam bidang pendidikan dasar, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah Anda masing-masing. Jadi pendidikan PAI di tempat saya itu adalah ada beberapa jenis. Pertama yang cukup eksis adalah pengajian, PPQ, dan Majelis Taklim. Di sini ada 2 pengajian yang dilakukan ketika sore hari. Kemudian juga pengajian itu biasanya dilakukan untuk ibu-ibu itu pada Jumat sore. Kemudian untuk bapak-bapak biasanya ada waktu-waktu tertentu, kadang di malam minggu. Kemudian juga ada dikondisikan oleh masjid musola dengan dukungan masyarakat. Ini dilakukan biasanya ketika malam untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu masih mendapatkan pendidikan di luar sekolah dalam bentuk agama. Kemudian ada juga pendidikan keorganisasian. Kebetulan saya adalah salah satu kader dari Nahdlatul Ulama, jadi di sini kami selalu melakukan pengajian rutin. Di selang-selang pengajian itu biasanya sering ada pembahasan atau kajian-kajian tentang keislaman. Baik itu seperti istighosah yang dilaksanakan 2 minggu 1 kali, kemudian ada lagi pengajian seperti malam minggu. Itu juga setiap minggu itu akan dilaksanakan, dihadiri oleh pemuda-pemuda untuk organisasi pemuda. Baik fatayat pun sama, mereka ikut biasanya untuk hari Jumat. Kemudian pada umumnya juga ada waktu saat Ramadan dan hari besar Islam. Saat Ramadan biasanya dilakukan, kami ada sabar Ramadan dari kegiatan organisasi. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi problematika pendidikan PAI luar sekolah yang ada di daerah masing-masing dan apa penyebabnya? Problematikanya adalah kekurangan tenaga pendidik yang kompeten. Seperti yang saya ketahui, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya pendidikan di sini sangat kurang karena berlatar belakangan desa, dan juga di sini hanya lebih mementingkan pekerjaan kasar. Sarana dan prasarana juga memadai, rendahnya minat generasi muda, dan waktu terbatas karena pekerjaan di kebun sawit. Sebenarnya kebun sawit ini adalah bom waktu di sini, akan menjadi penyebab ya. Jadi penyebabnya adalah minimnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi lembaga dan keagamaan lokal. Di sini karena pekerjaan sawit itu sangat menjanjikan. Bahkan upah sawit itu untuk pekerja 21 hari itu cukup lebih baik daripada orang-orang yang bekerja di luar wilayah kami. Karena itu sebagian besar mereka lebih minat untuk mencari atau bertani sawit, memanen, daripada untuk melanjutkan pendidikan. Nah, di sini generasi muda ini sehingga menjadi kurang minatnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan, apalagi untuk menyelang waktu atau mengambil waktu-waktu luang pendidikannya dia di luar sekolah. Itu adalah
problematik dan penyebabnya. Dan yang ketiga, bagaimana solusi untuk problem di atas berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Pertama, pelatihan ustadz lokal melalui program keagamaan. Di sini biasanya kami sebagai organisasi itu melakukan pelatihan-pelatihan antar desa dalam satu kabupaten. Kita melakukan kajian-kajian seperti biasanya di kecamatan kami itu kadang 1 bulan 1 kali itu melaksanakan yang namanya Bahsul Masail. Ini untuk menambahkan pengetahuan-pengetahuan. Terus juga kita bekerja sama dengan DKM dan pemerintah desa. Salah satu bentuk nyata adalah DKM pun memberikan sarana untuk pengajian ketika malam hari. Kemudian integrasi kegiatan keagamaan dan aktivitas kebun ini bisa kami lakukan dengan waktu yang lebih fleksibel seperti malam hari. Kemudian kita memberikan syair-syair atau syiar-syiar, maaf ya, bukan syair-syiar itu melalui teknologi sederhana ya, seperti audio dakwah dan grup WA. Itu sering kita di grup kita bagikan suatu hal-hal yang menurut kita bermanfaat untuk khalayak umum. Oke, mungkin cukup sekian. Hanya ini saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.